lanjut lagi. Ini sebenarnya sekilas aja sih mengenai tentang HTML5 dan CSS3. Jadi sebetulnya kita nggak perlu mengetahui cara mendalam, secara detail seperti apa itu HTML5 atau CSS3. Yang penting kita sudah paham basic dan dasarnya, kita tinggal mengaplikasikannya saja, karena hampir semua framework sekarang apapun juga pasti sudah menggunakan HTML terbaru, yaitu yang kelima. Oke, di sini nanti saya jelaskan hanya sekilas, karena memang kita nggak perlu terlalu repot ya untuk memahami semuanya gitu, karena kalau mau belajar satu-satu agak lama dan panjang. Jadi jadi saya buat lebih simple dan lebih praktis saja untuk lebih memahami Genesis Framework HTML5 dan CSS3. Oke, sekarang kita lihat di sini Brian Gardner selaku founder dari StudioPress, dia udah bikin artikel kenapa kita nggak perlu takut sama Genesis 2.0. Kebetulan Genesis 2.0 ini adalah Genesis yang versi terbaru. Dia mengupgrade semuanya dari HTML dan CSS3. Jadi memang agak berbeda ya tampilannya dibandingkan yang dulu gitu kan. Nah, di sini bisa nanti dibaca-baca lagi kira-kira apa sih yang berbeda gitu kan. Nah, yang terpenting adalah yang HTML5 markup-nya ini, karena kita akan lebih memahami bagian-bagian dari StudioPress yang nanti kita bisa mengaplikasikannya kalau kita membutuhkan misalkan widget atau perubahan struktur, atau mau merubah ini merubah itu gitu. Nanti kita lebih banyak main di pembuatan strukturnya. Oke, sekarang kita lihat di sini adalah Genesis Visual Markup Guide. Nah, itu adalah panduan bagaimana versi yang terbaru HTML5 itu menggunakan bagian-bagian tertentu seperti ini. Mungkin ngelihatnya langsung pusing ya, bingung ya, tapi pelan-pelan aja gitu. Tapi karena sebetulnya ini tuh memang agak lebih advance. Kita bisa lihat di sini ada kode snippet juga dan tutorial, itu nanti bisa digunakan, bisa semuanya. The bottom line, tinggal intinya aja, berarti yang tadi itu visualnya hanya untuk sebagai acuan gambaran bagaimana struktur dari suatu tim di Genesis. Jadi nanti kita merubahnya sesuai dengan bagian-bagian ini, tapi sebagian banyak sih nggak terlalu banyak digunakan sih kalau saya, karena mungkin berubahnya kita nggak banyak ya, cuman hanya penambahan widget atau misalkan strukturnya juga nggak terlalu banyak, karena kan intinya kalau seperti posting tetap ada post title, ada post comment, ada ininya semuanya strukturnya udah tertata rapi sih. Jadi lagi pula jangan coba-coba terlalu bermain di HTML ini, karena nanti kalau error, kalau hang itu udah gampang juga sih, kita bisa mulai dari awal lagi, dari ulang lagi. Tapi kalau memang nggak perlu banget sih sebaiknya tidak digunakan, hanya untuk sebagai pengetahuan saja. Oh, kalau di sini tuh kita memakai bagian yang mana, di sini bagian yang mana gitu. Nah, ini yang lain-lainnya, apa sih yang terjadi di 2.0 itu apa saja gitu kan. Banyak updating yang terbaru, sekarang juga udah 2.0 berapa ya, kira-kira 2,6 kalau nggak salah. Yang terpenting ini adalah CSS3. Sebetulnya CSS3 itu hanya versi terbaru dari CSS, kita sebutnya juga tetap aja CSS, dan mungkin paling banyak kita akan menggunakan CSS ini untuk memodifikasi template, karena memang lebih enak itu semuanya based on CSS. Kita hanya merubah berdasarkan kode-kode yang ada, dibandingkan nih kalau misalnya kita mendesain kemudian full image, full gambar, jadi body postingnya dibikin dari gambar juga dengan
bayang-bayangnya dengan teknik-teknik Photoshop, kemudian baru dirubah ke dalam suatu website, itu bakalan jadi berat banget gitu. Jadi makanya sedapat mungkin saya menggunakan modifikasi CSS aja untuk semua hasil template-templatenya gitu. Jadi kita memang bakalan jadi lebih ringan, lebih praktis, dan kayaknya hampir semuanya itu bisa dilakukan dengan CSS ya. Seperti ini ada border radius, kita bisa bikin border. Kalau mau latihan banyak memang di website ini, Waitress School gitu kan, untuk semua cara-cara bagaimana kita membuat box shadow juga ada, atau border image property seperti ini. Semua banyak trik-trik, banyak ilmu. Ini mesti harus banyak-banyak berlatih. Jadi kita bisa hafal, oh misalkan mau bikin border nih, jadi di bagian widget misalkan, jadi widget dalam kurung border 1 pixel solid warnanya apa, kayak gitu tuh udah harus hafal di luar kepala ya. Jadi basic-basic dasar-dasarnya saya udah memberikan lewat ebook gratisan. Untuk ebook di situ nanti dijelaskan, di download dulu ebooknya, nanti baca dulu sepintas kira-kira apa sih bedanya yang tadi HTML dan CSS3, terus bagaimana cara memasukkannya gitu kan. Kita bisa lihat di sini ada border style, ada misalkan bentuknya dash, ada bentuknya solid, itu semua kita bisa pakai untuk memodifikasi tema-tema yang ada. Nanti silahkan buka di Waitress School, waitresschool.com, pelajari semuanya, pahami. Paling enak, paling gampang itu sambil berlatih. Jadi misalkan, oh saya pengen bikin border nih, apa ya kodenya. Oh misalkan saya pengen di tengahin nih, apa ya kodenya gitu. Jadi belajarnya memang harus banyak latihan. Jadi kita tahu-tahu tanpa sadar tuh bisa hafal semuanya. Oke, untuk membuat sebuah kode sebetulnya untuk CSS3 ini lebih mudah. Kita bisa menggunakan CSS3 generator. Kita bisa lihat di website css3generator.com. Nah, nanti di sini kita bisa memperkirakan misalkan sebuah websitenya itu kita mau bentuknya kotak dengan border radius berapa, kemudian tinggal diisi. Yang tadi kan ada beberapa pilihan. Nah, nanti langsung terlihat tuh di layarnya itu, oh nih ternyata bordernya di sini nih, langsung visualisasinya langsung terlihat. Di sebelah sini ada border, kita tadi masukin, atau terserah nanti mau ganti angkanya, oh 20, misalnya 20 berarti akan border semuanya. Kita bisa lihat di sini ada ininya. Atau misalkan kita mau menambahkan lagi, tidak hanya kotak border saja, kita bisa nambahin warna, text shadow, atau box shadow. Kita mau ngasih bayang-bayangan, untuk efek bayang-bayangnya udah nggak perlu lagi pakai Photoshop ribet-ribet, atau misalkan mesti gambar ini gambar itu gitu. Jadi kita bisa langsung di sini masukkan, kita mau bisa lihat hasilnya itu jadi seperti apa nanti begitu diterapkan. Oke, itu langsung terlihat ada box shadownya di bawah, kemudian horizontal. Nanti tinggal angka-angkanya aja disesuaikan dengan sampai cocoknya itu seperti apa memang yang diinginkan. Nah, kita lihat di situ ada beberapa box shadow. Ini cocok banget untuk menggunakan CSS3. Jadi kita udah nggak perlu lagi pakai image. Ada yang namanya CSS3 generator, jadi bisa digunakan, sebetulnya bisa digunakan untuk bentuk CSS apa saja sih, tidak perlu untuk website, tapi memang kebanyakan gunanya untuk itu. Kita bisa coba lagi untuk text shadow, misalkan mau hurufnya dikasih bayang-bayang, walaupun jadi bikin pusing ya hasilnya. Nanti di situ ada kode-kode yang di bawahnya, itu bisa di copy dan nanti di paste di bagian CSS, bagian editing dari blog itu sendiri.
Oke, kalau masih belum jelas, saya akan mengulanginya terus di sini sampai selesai. Nanti setiap kode-kode di bawah itu akan berubah. Nanti ada tanda copy, nanti tinggal disorot, copy, dan kemudian dipaste di CSS-nya.